beserta kita. Sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita inginkan, kita tidak akan pernah merasa cukup. Sebab banyak hal yang kita ingin. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk berani berkata cukup dan bersyukur, serta hidup berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Marilah kita hening sejenak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan menyambut Komunitas Kudus, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian yang kita lakukan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memurahkan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mencukupi kebutuhan hidup kami. Anugerahkanlah kebijaksanaan kepada kami, agar dapat menggunakan setiap anugerah-Mu demi pelayanan kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan sabda. Bacaan dari kitab Amsal. Semua sabda Tuhan murni. Tuhan itu perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Jangan menambahi sabdanya, supaya engkau tidak ditegur olehnya dan dianggap pendusta. Dua hal yang mohon kepadamu, janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah aku kau beri kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan menjadi bagianku. Jangan sampai kalau aku kenyang lalu menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin lalu mencuri dan mencemarkan nama Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkah. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkah. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum kepadaku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkah. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkah. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkah. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan diri, supaya aku berpegang pada firman. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkah. Aku beroleh pengertian dari kitab. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta.
Sabdamu ya Tuhan adalah berita bagi aku. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi hukum ku cintai. Sabdamu ya Tuhan adalah berita bagi aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan bebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan yang berkata, segalanya itu baik. Ketika kita bisa makan, minum, istirahat cukup, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Ketika kita memakai pakaian yang cukup ukurannya, maka penampilan kita akan terlihat baik dan pantas. Akan tetapi kita perlu waspada dan perlu menyadari bahwa kadang-kala kita punya kecenderungan untuk mengikuti atau memenuhi keinginan-keinginan kita yang tidak pernah ada habis-habisnya, sehingga kita sulit untuk berkata cukup dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Bacaan hari ini dalam bacaan pertama dari kitab Amsal, kita diberikan gambaran mengenai kehidupan seorang yang bijak. Seorang yang bijak memohon kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi kebutuhannya, tidak lebih dan tidak kurang. Sebab kalau berlebihan akan menimbulkan ketamakan dan kesombongan, sedangkan kalau kekurangan akan menimbulkan niat jahat dan bisa mencemarkan nama Tuhan. Dalam bacaan Injil pun Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk bergantung kepadanya. Sebab Tuhan telah memberikan bekal yang cukup bagi mereka, bagi para murid, yakni tenaga dan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Itulah yang para murid butuhkan dalam tugas
keputusan mereka, dan Tuhan telah menyediakannya. Sehingga mereka dilarang membawa apa-apa, dilarang membawa tongkat, bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Yesus mau para murid berjalan ringan tanpa beban dan bebas dari kelekatan akan harta benda yang dapat mengacaukan fokus terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan hari ini kita disadarkan bahwa Tuhan itu senantiasa tahu apa yang kita butuhkan. Jangan merasa khawatir, jangan takut berkekurangan. Yang kedua, kita diajak untuk berani berkata cukup, bersyukur, dan kembali menata hidup berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Pertama, supaya kita tidak jatuh ke dalam ketamakan dan kesombongan. Dan yang kedua, supaya kita dapat belajar mengelola berkat rezeki yang berasal dari Tuhan. Kalau ibarat anggaran dana, berkat dari Tuhan itu kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk makan, untuk kebutuhan sekolah, untuk apa lagi? Untuk rekreasi, untuk jalan-jalan, healing. Kalau misalnya kebutuhan sekolah itu meningkat, maka ada yang harus dikurangi. Jalan-jalannya dikurangi dulu, shopping-shoppingnya dikurangi dulu. Dengan demikian, hidup kita akan terasa ringan dan tanpa beban. Dan syukur-syukur kita masih dapat berbagi, berderma pada orang-orang yang membutuhkan, itu akan jauh lebih baik lagi. Marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dapat menahan diri, mengatur hidup kita, keinginan-keinginan kita, dan memusatkan perhatian kita pada apa yang kita butuhkan, bukan pada apa yang kita inginkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita satukan segala dosa dan rasa syukur kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang untuk menyambutnya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus menguatkan kita dan mengajak kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Para murid Yesus pergi dan menjelajah segala desa sambil mewartakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih setia, Engkau telah menyegarkan kami melalui misteri kudus ini. Semoga sabda-Mu semakin mengobarkan kami untuk mewartakan kerajaan dimanapun kami berada, sampai akhirnya kami Kau perkenankan memandang kemuliaan yang abadi. Dengan keadaan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.